Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Maharani dari Akuntansi D 2019. NIM saya 7211419161. Saya akan menjelaskan tentang bab ketujuh dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu pengembangan sistem. Pendekatan sistem. Ada beberapa urutan langkah-langkah untuk pendekatan sistem. Yang pertama yaitu upaya persiapan, lalu ada upaya definisi, setelah itu ada upaya solusi. Upaya persiapan digunakan untuk menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Upaya definisi terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Sedangkan upaya solusi melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, menerapkan solusi tersebut, dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Pertama ada upaya persiapan. Langkah satu yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Kemudian langkah kedua yaitu mengenal sistem lingkungan. Lalu langkah ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya ada upaya definisi, yang yaitu langkah keempatnya melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Lalu langkah kelima menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Unsur-unsurnya meliputi mengevaluasi standar, membandingkan output sistem dengan standar, mengevaluasi manajemen, mengevaluasi prosesor informasi, mengevaluasi input dan sumber daya input, mengevaluasi proses transformasi, dan juga mengevaluasi sumber daya output. Selanjutnya upaya solusi. Langkah keenam yaitu mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif. Langkah ketujuh mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah kedelapan memilih solusi yang terbaik, meliputi analisis, pertimbangan, dan tawar-menawar. Langkah kesembilan mengimplementasikan solusi. Dan langkah 10 yaitu menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan dari solusi. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem atau biasa disebut dengan SDLC, System Development Life Cycle. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala memecahkan jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang besar. Tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya yaitu prototyping. Prototype atau prototyping adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototype disebut dengan prototyping. Terdapat dua jenis prototype, yaitu evolusioner dan persyaratan. Prototype evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Prototipe persyaratan dikembangkan untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari suatu sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Daya tarik dari prototyping sendiri yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem, serta implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Sedangkan beberapa kesulitan dalam prototyping, yaitu 1. Terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Keempat, antar muka komputer manusia yang diberikan beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain dengan baik. Lalu, pengembangan aplikasi cepat. Unsur-unsur penting dari RAD atau Rapid Application Development yaitu manajemen, orang, SDLC, metodologi, dan juga alat-alat.
Selanjutnya ada pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Selanjutnya, ada desain ulang dari proses bisnis. Pertama, ada rekayasa terbalik yang berasal dari intelijen bisnis. Lalu ada rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Setelah itu ada komponen-komponen BPR yang dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Ada alat-alat pengembangan sistem. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi dan cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Alat pemodelan proses yang populer adalah pembuatan diagram data yang mempergunakan simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Selanjutnya yaitu pemodelan proses. Pertama ada diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari suatu sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu unsur-unsur lingkungan, dengan mana sistem berinteraksi, proses, arus data, serta penyimpanan data. Sedangkan kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Setelah itu, sejalan dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan, proyek-proyek akan dikelola oleh suatu hierarki manajer yang dapat terdiri atas komite eksekutif, steering committee team, dan seorang manajer proyek untuk setiap tim pengembangan. Mengestimasi biaya proyek input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown structure atau WBS mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Contoh WBS adalah grafik Gantt dan diagram jaringan. Kebutuhan sumber daya atau resource requirement mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan juga berapa jumlahnya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku, seperti dolar atau euro. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi, seiring dengan semakin jelasnya proyek tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.